Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus mendorong percepatan pencairan bantuan sosial atau bansos. Salah satu langkah penting dalam upaya percepatan ini adalah penyaluran bansos bantuan pangan non-tunai atau BPNT, kartu sembako secara tunai. Keputusan untuk menyalurkan BPNT, kartu sembako secara tunai, merupakan hasil evaluasi Kemensos dari penyaluran di sejumlah tempat. Guna mencegah kualitas paket yang diterima tidak di bawah standar. Untuk mendukung keperluan tersebut, Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur. Bahkan kabarnya PT Pos Indonesia berhasil memecahkan rekor di mana dalam waktu 14 hari, Kantor Pos Indonesia sudah menyelesaikan 92% dari jumlah penerima. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak obrolannya di Speak After Lunch. Halo, selamat siang pemirsa. Selamat datang di Speak After Lunch. Bersama saya, Indah Setiani. Ya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK sesuai dengan Perpres nomor 9 tahun 2015 tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Salah satunya adalah program kesejahteraan rakyat dan melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat atau Bansos. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima Bansos. Salah satunya adalah Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Untuk mendukung tercapainya target tersebut, Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur. Lalu sudah sejauh mana kira-kira perkembangannya saat ini? Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Hendra Sari selaku Ketua Satgas Penyaluran Dana Bantuan Sembako tahun 2022. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak Hendra, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Indah. Sehat ya Pak hari ini ya? Alhamdulillah sehat Mbak Indah. Kelihatan sekali segar dan siap menerima dan juga tentunya memberikan informasi yang lengkap kepada pemirsa di rumah. Ya. Nah Pak, kira-kira bisa dijelaskan bagaimana sih proses penyaluran bantuan program sembako di tahap pertama atau bisa dikatakan ini batch pertama ya Pak, Ya, di tahun 2022. Ya. Dan tentunya Pak sebagai Ketua Satgas pasti mengemban tanggung jawab yang luar biasa. Bisa juga diceritakan pengalamannya dalam mengemban tugas ini. Silakan Pak. Baik Mbak Indah, jadi PT Pos Indonesia di awal tahun kemarin mendapatkan amanah dari pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sembako. Ya, biasanya bantuan sembako ini diberikan dalam bentuk barang ataupun sembako ya. Tetapi saat ini karena atas arahan dari Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan, maka disalurkan melalui secara tunai. Untuk itu PT Pos diberi amanah dengan catatan harus selesai dalam waktu 14 hari. 14 hari. Dan atas perintah itu kami melakukan upaya koordinasi untuk percepatan. Kita membentuk satgas, kita berkoordinasi dengan semua unsur elemen masyarakat ataupun juga petugas di internal kita untuk melakukan percepatan itu. Itu yang kita lakukan agar amanah yang diberikan ini bisa berhasil disalurkan sesuai dengan target waktu yang diberikan oleh Pak Presiden ataupun dengan Bu Menteri. Waktu yang sangat singkat sekali ya. Betul. Dan bantuan program kartu sembako atau mungkin sebelumnya ini bernama Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT adalah program existing Kemensos ya Pak ya. Dan data-data KPM untuk penyaluran itu tinggal meneruskan saja data dari Pusdatin Kemensos. Nah, adakah pembaruan Pak atau dengan kalimat lain ada nggak sih treatment yang dilakukan oleh juru bayar dari PT Pos dan juga mendapatkan benefit tentunya Kemensos dari itu semua? Ya. Atas perintah Kementerian Sosial, kami PT Pos Indonesia wajib menyalurkan itu langsung kepada KPM ataupun keluarga penerima manfaat. Tidak hanya itu, setelah dana itu diberikan, kami juga harus melaporkan berbentuk foto wajah penerima, foto rumah KPM, serta geotagging KPM. Sehingga diharapkan nanti semua penerima yang mendapatkan bantuan bisa diyakini bahwa mereka benar-benar berhak mendapatkan bantuan. Itu kelihatan dari rumahnya, lokasinya. Sehingga nanti ini bisa jadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Sosial untuk melihat apakah orang ini berhak atau tidak untuk kedepannya. Nah, ini nilai tambah yang kita berikan sesuai dengan permintaan dari Kementerian Sosial. Jadi dilakukan research terlebih dahulu ya Pak ya dengan sesama. Baik,
Penyaluran bantuan sembako yang dipercayakan pemerintah tentunya melalui Pos Indonesia. Ya. Ada target seperti Bapak katakan sebelumnya, Betul. 14 hari. Waktu yang sangat singkat ya Pak ya. Bagaimana nih Pak kesiapan dan kesanggupannya? Mungkin bisa diceritakan Pak pengalamannya. Ya, sejak kita dapat daftar nama, kita lakukan proses pemetaan di mana saja mereka berada. Kemudian kita bentuk tim untuk melakukan upaya percepatan. Kita berbagai cara kita lakukan, termasuk kita memonitor kinerja proses pembayaran setiap hari. Jadi setiap malam selama 2 minggu itu kita melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala kantor pos Indonesia yang ada di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa proses itu berjalan dengan cepat sesuai dengan target yang diberikan. Nah, kita juga berkoordinasi dengan semua aspek yang ada di lingkungan ya. Kita kerjasama dengan Pemda, kita kerjasama dengan aparat keamanan, sehingga proses pembayaran itu bisa kita lakukan secara maksimal. Gitu, Mbak. Jadi kuncinya harus bekerja sama dengan orang-orang yang kompeten tentunya di bidangnya dan juga harus ada komitmen ya Pak ya. Betul. Baik, kita akan masih kembali berbincang lebih jauh tentunya dengan Bapak Hendra selaku Ketua Satgas Penyaluran Dana Bantuan Sembako tahun 2022. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan tentunya kita lanjutkan perbincangan kita mengenai tema kita siang hari ini yaitu terbaik dalam sejarah penyaluran bansos capai 92% dalam 2 minggu dengan kantor pos. Dan bersama saya masih bersama juga dengan Bapak Hendra. Ya. Bapak Hendra, mungkin boleh dijelaskan ini kan pencapaian yang sangat luar biasa ya Pak ya, 2 minggu 92% Pak. Bagaimana sih Pak mekanisme penyaluran program sembako yang dilakukan oleh Pos Indonesia? Mengingatkan tentunya di beberapa daerah atau wilayah terdapat kendala ya Pak ya, mungkin mulai dari KPM yang belum tervaksinasi atau harus sudah tervaksinasi lengkap, lokasi remote place, KPM juga mungkin yang pindah alamat, hingga KPM yang dipaksa untuk membeli di warung tertentu. Apalagi juga sebelum kita ketahui juga penyalurannya juga ke daerah-daerah ekstrim ya Pak ya, yang ada mungkin tanah longsor atau daerah yang ya kita seperti kita ketahui dari Indonesia ini kan banyak terdapat daerah-daerah ekstrim dan ini tentunya menyangkut keselamatan juru antar atau juru bayar. Bisa diceritakan Pak mekanismenya seperti apa? Ya, baik Mbak Ina. Jadi di lapangan itu memang ini hal baru ya, jadi tidak mudah juga, tetapi kita berhasil mensolusikan itu. Di daerah pada saat kita menyalurkan bansos sembako ini juga diikuti dengan program pemerintah untuk meningkatkan vaksinasi. Sehingga ada dalam Perpres dinyatakan bahwa salah satu syarat ataupun modal untuk mendapatkan bansos ini diantaranya lah bersedia untuk divaksin. Beberapa masyarakat ada yang belum berkenan untuk divaksin. Makanya untuk mencapai itu kita kerjasama dengan pihak Pemda, khususnya dalam Dinas Kesehatan, bagaimana proses pembayaran bansos sembako ini berbarengan dengan kegiatan vaksin. Harapannya adalah bansosnya dapat, vaksin juga dapat. Kemudian ada juga daerah-daerah yang cukup sulit ya, sulit. Ada yang transportasinya tidak setiap hari, ada yang karena cuaca ekstrim. Biasanya kita menunggu waktu, kita berkoordinasi dengan BMKG, kita berkoordinasi dengan pihak pelabuhan gitu ya. Bagaimana nanti jadwal yang kita bisa dapatkan sehingga nanti waktu yang sempit ini kita bisa maksimalkan. Nah, beberapa cara kita lakukan Mbak Indah bahwa penyaluran ini kita percepat dengan memperbanyak titik antar. Kita memperbanyak jam layanan. Kita memperbanyak petugas. Sehingga artinya biasanya kalau kita jam layanan hanya sampai sore, bisa kita bayarkan sampai malam hari. Hari Minggu, selama 2 minggu kemarin kita tidak ada libur. Hari Minggu kita gunakan untuk memaksimalkan. Karena ada masyarakat yang betul-betul ada di rumah, itu di hari Minggu. Nah, kita maksimalkan, termasuk metode pembayaran. Kita punya 3 metode pembayaran. Pertama, kita antar langsung ke rumah apabila alamatnya mendekati lengkap dan dekat dengan kantor pos. Yang kedua, kita bayarkan di komunitas. Yang ketiga, dibayarkan di kantor pos. Ini berbagai cara kita lakukan sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan cepat dan penerima dapat manfaatnya.
Oke, jadi itu dia tadi kisi-kisi supaya dapat bantuan dapat diterima dengan cepat. Tentunya juga kantor pos selalu melakukan inovasi-inovasi dan juga Betul. research ya Pak ya. Betul, betul. Oke, nah ini dia nih Pak yang menarik, statement Menko PMK tentang pencapaian terbaik dalam sejarah penyaluran bansos mencapai sekitar 92%. Tentu ini dicapai dengan banyak elemen ya Pak yang Ya. tersemat di dalamnya, ada konsistensi, Ya. ada kerja keras dan Ya. tentunya komitmen yang luar biasa. Betul. Nah ceritakan dong nih Pak, bagaimana sih dari perspektif Bapak? Ya, pertama kami berterima kasih ya bahwa kerja keras kami, kerja cerdas kami diapresiasi oleh pemerintah, khususnya Pak Menko yang menyampaikan itu di media. Memang kami ketika dapat amanah kami langsung fokus ya, komitmen untuk memberikan yang terbaik atas amanah ini. Tadi saya katakan bahwa untuk komitmen itu kami melakukan pengawalan dan evaluasi setiap hari. Sehingga kalau ada kantor atau daerah yang kesulitan, segera kami solusikan. Karena tidak bisa berhasil di daerah satu, tapi gagal di daerah lain. Kami pengen semua nasional, semua Indonesia dapat bantuan itu secara merata dengan cepat. Gitu. Luar biasa. Congratulations Pak sekali lagi. Makasih, Maya. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Baik, penyaluran bantuan program sembako ini diberikan dalam bentuk tunai ya Pak ya. Apakah ini terkait dengan PEN atau program pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk tunai dari kacamata PT Pos? Ya, betul. Sembako ini merupakan program, salah satu program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, yang saat ini diberikan dalam bentuk tunai. Nah ini sangat baik ya, sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat saat mereka mendapatkan dampak akibat pandemi ya. Banyak informasi, banyak kesaksian yang kita terima di lapangan bahwa mereka sangat bersyukur bahwa mereka dapat bantuan ini di saat mereka lagi membutuhkan. Dan ini betul-betul sangat membantu masyarakat dan terima kasihlah buat pemerintah yang memberikan bantuan ini kepada masyarakat. Dan mungkin bisa diceritakan Pak efeknya langsung ke masyarakat yang terasa gitu ya Pak ya, setelah adanya inovasi-inovasi ini yang dilakukan oleh Kemensos dan juga PT Pos Indonesia. Ya, jadi ketika masyarakat menerima bantuan sosial berdalam bentuk tunai, mereka bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Ya, mohon maaf ada cerita bagaimana masyarakat dulu yang ketika mendapatkan bantuan berbentuk barang, Betul. mereka tidak bisa membeli barang yang lain. Nah, contoh mereka butuh susu, tetapi karena diberikan sembako, maka mereka hanya dapat sembako. Tetapi sekarang mereka ternyata butuh susu, mereka bisa beli susu. Kemudian ada juga dampak lain bahwa mereka bisa berbelanja tidak di hari itu. Iya. Ketika mereka butuh belanjanya besok, mereka belanjakan besok. Tidak harus dia berbelanja hari ini. Ini salah satu. Kemudian ada juga dampak lain, ketika mereka dapat tunai, mereka bisa berbelanja di warung dekat rumah mereka. Nah ini warung dekat rumah mereka dapat manfaat. Yang dulunya di lokasi-lokasi tertentu, sekarang mereka bebas berbelanja di mana saja, barangnya apa saja, dan mereka bisa belanja kapan saja. Nah ini yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka mendapatkan dalam bentuk tunai. Benar Mereka sekali. lebih leluasa ya berbelanja. Benar sekali karena tentunya masing-masing keluarga atau Ya. setiap keluarga itu kebutuhannya beda-beda ya Pak ya. Beda-beda. Ada yang mungkin baru punya bayi, Ya, terus ya. butuh susu. Ya, ya. Tapi ada juga mungkin yang sedang sakit dan lain sebagainya. Butuh Jadi dengan obat. iya butuh obat dan lain sebagainya ya. Jadi Betul. sebenarnya dengan adanya inovasi ini Iya. tentunya lebih terasa ya Pak manfaatnya. Apalagi juga tadi menarik sekali membangkitkan ekonomi daerah sekitar ya. Betul. Seperti warung-warung di sekitar. Ya, bisa hidup mereka. Baik, ada cerita lain lagi Pak kira-kira yang bisa di-sharing gitu ke pemirsa pada saat melakukan bansos tersebut? Ya, ada juga yang dapat uang, kemudian mereka gunakan jadi modal. Oh begitu? Ya, mereka kemarin dapat 600.000, mereka yang selama ini berdagang gorengan, berdagang makanan kecil. Ini Pak Pos, ini jadi modal kami untuk nambah berbisnis. Nah, kalau dulu mereka petani tapi diberi beras, kan gitu ya. Mungkin mereka nggak butuh, kan gitu kan. Tapi sekarang mereka bisa membeli sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, Luar itu biasa. manfaatnya. Jadi bisa menjadi modal usaha untuk Modal tetap usaha. bertahan hidup ya Pak ya? Ya, betul. Baik, perbincangan kita semakin menarik sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch.
Kembali lagi di Speak After Lunch, tentunya masih bersama dengan Bapak Hendra, Ketua Satgas Pos Indonesia. Baik, Bapak, ini kalau seperti kita ketahui ya, bahwa pencapaian yang luar biasa 92% dalam 14 hari. Tapi masih ada satu PR lagi Pak, yaitu proses geotagging atau perekaman foto si penerima bantuan sosial tersebut ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja sih kendala-kendalanya atau pengalamannya bagaimana sih Pak? Ya, baik Mbak Ina. Jadi memang PT Pos selain menyalurkan juga ditugaskan untuk melakukan perekaman foto rumah maupun geotagging rumah KPM. Ini salah satu bentuk upaya dari Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi data penerima. Dalam pelaksanaannya tadi disampaikan ada 3 metode pembayaran kita untuk bansos. Pertama, diantar ke rumah, nanti tentu ketika diantar uangnya ke rumah, foto wajah penerima, kemudian sekalian foto rumah KPM. Kalau itu gampang Dan ya Pak secara ya, karena datang ke tempatnya langsung. Betul. Nah ada 2 cara lagi yaitu di komunitas. Jadi PT Pos mendatangi lokasi terdekat dengan rumah KPM, kemudian KPM mendatangi itu, kemudian terjadi pembayaran. Nah proses belum selesai. Setelah uang diterima, mungkin KPM pulang, petugas pos masih belum pulang. Masih ada tugas mendatangi lagi rumah KPM itu, melakukan foto, kemudian langsung kirim lokasi ke secara geotagging ya, geotagging rumahnya. Nah, termasuk juga ketika KPM datang ke kantor pos. Ketika mereka datang ke kantor pos, uang dibayar, petugas pos besoknya mendatangi rumah KPM, kemudian foto, kemudian kirim geotaggingnya. Nah ini kondisi yang tidak mudah ya, tidak mudah. Kalau rumahnya, lokasinya seperti yang ada di Jawa, itu hanya dekat-dekatan. Tapi ketika berada di daerah 3T, yang ada di pulau, ada di, mohon maaf, yang di lebih dalam, kan gitu ya. Itu satu rumah ke rumah yang lain kan jaraknya jauh-jauh. Nah itu butuh waktu, dan beberapa alamat rumah kita kan ada yang tidak begitu lengkap ya, sehingga itu memang butuh waktu. Ya butuh waktu, tetapi karena ini adalah komitmen kita untuk mengupdate data penerima, kita akan terus lakukan. Sampai sini terus berproses ya. Kita targetkan nanti foto rumah dan geotagging ini akan bisa selesai di bulan April. Ya karena memang tidak mudah ya, karena kita harus datangi satu persatu rumah KPM. Ini salah satu kondisi ya yang harus kita lakukan, yang harus kita tanggung jawabkan kepada Kementerian Sosial. Dan insya Allah ini bisa selesai pada waktunya. Gitu. Wow, saya baru tahu ternyata sedetail itu ya Pak ya. Tentunya ini bukan hal yang mudah dilakukan, apalagi butuh research, juga butuh langsung ke daerahnya. Apalagi tadi Bapak sebutkan bisa saja datang ke daerah yang masuk ke dalam 3T, terluar, terpencil, dan juga terisolir. Boleh Pak dijelaskan Pak, kendalanya gimana nih pada saat mendatangi daerah-daerah ekstrim, mungkin daerahnya ini belum dapat sinyal, atau offline, atau juga daerah pegunungan yang seperti disebutkan tadi Pak, 3T. Ya, baik Mbak Ida. Jadi memang tidak semua penerima berada di kota besar, di daerah yang gampang diakses. Banyak juga data berada di daerah 3T. Nah untuk daerah-daerah 3T yang tentunya biasanya 3T ini transportasinya tidak lancar, tidak setiap hari, tergantung dengan tingginya air laut misalkan ya. Nah ini kami mengirimkan tim yang akan dikirimkan ke lokasi. Mereka mendatangi dari daerah ke daerah, dari pulau ke pulau. Biasanya transaksi secara manual ataupun secara offline. Jadi uang diberikan, kemudian foto penerima diambil, kemudian foto rumah diambil, tetapi belum masuk ke sistem. Nanti ketika sudah ada sinyal, sudah ada tempat untuk mengirim data, baru dikirimkan. Nah kadang-kadang teman harus keluar dari kantor selama seminggu baru pulang. Karena kalau pergi pulang lagi ke kantor akan butuh waktu. Sehingga mereka pulang dari pulau satu, pindah ke pulau lain. Nah itu biasanya kita bekerjasama dengan pihak keamanan, pihak Pemda. Karena petugas PON tentu pergi dengan membawa uang. Nah ini kalau tidak diamankan dengan pihak keamanan, dengan Pemda, ini kan resiko. Walaupun semua petugas bayar kita, semua KPM itu kami asuransikan. Sehingga ketika diasuransikan diasuransikan. Jadi ketika ada petugas kami yang mengalami
hal-hal yang tidak diinginkan itu di cover asuransi. Termasuk KPM, apabila mereka datangi ke tempat pembayaran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita asuransikan. Nah, ini bentuk kami untuk menjaga bahwa pelayanan ini betul-betul harus aman dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Jadi petugas bayarnya aman, masyarakat yang datang dapat uang pun aman gitu ya. Walaupun kita udah jaga hingga antrian tidak begitu lama. Itu bentuk komitmen dari PT Pos Indonesia. Iya, jadi PT Pos Indonesia juga sangat peduli Ya, terhadap betul. keselamatan para juru bayar atau juru antar ya. Betul, Tidak betul. main-main, diberikan asuransi. Ya, Luar betul. biasa sekali. Baik, Bapak, mungkin boleh dijelaskan Pak, ke depannya nih, apa sih pencapaian yang dilakukan oleh kantor Pos Indonesia? Ada inovasi-inovasi terbaru apa? Boleh kasih bocoran ke pemirsa? Baik, Mbak. Jadi kami PT Pos Indonesia kan memang sudah dari dulu ya menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan bantuan, dan kami selalu mengupdate diri sehingga semua penyaluran ini betul-betul bisa dimonitor, bisa diakses oleh semua pihak. Di tahun ini kami memberikan dashboard, ya, semua transaksi pembayaran yang kami lakukan itu secara online, secara otomatis, secara real time itu naik ke dashboard. Dan itu bisa diakses oleh pemberi tugas ataupun stakeholder kita secara real time. Jadi Kementerian Sosial ataupun Menko PMK itu mereka bisa akses data kami secara real time sampai tingkat kelurahan. Sehingga kita pengen tahu, oh ini kelurahan ini sudah berapa prosesnya sampai dengan hari ini, itu bisa dilacak tanpa perlu kami sampaikan. Beberapa pihak sudah kami berikan akses untuk itu, sehingga kelihatan mana daerah yang masih kecil, mana yang sudah besar, mana yang lambat pergerakannya, mana yang cepat. Nah, ini bentuk kami memberikan pelayanan sehingga harapannya ke depan apabila kami diberi amanah kembali, kami bisa memberikan nilai tambah lagi, beri nilai tambah lagi, sehingga itu menjadi kebahagiaan kami untuk pemerintah. Benar sekali ya, jadi zaman semakin berubah, semakin maju, PT Pos Indonesia juga selalu melakukan inovasi sesuai dengan teknologi yang ada ya, Betul, sehingga masyarakat bisa mendapatkan seluruh bansos yang ada. Ya. Tentunya mungkin Bapak bisa menjelaskan terakhir gitu Pak, animo masyarakat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Ya, masyarakat sangat senang sekali ketika kami melakukan antaran bantuan itu langsung ke rumah. Karena ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang kondisinya sakit, lansia, ya, yang disabilitas, itu kami langsung antar. Ya, kami antar ke rumah dan itu mereka berbahagia sekali. Karena saat ini pemerintah datang ke rumah mereka melalui PT Pos. Ya, mohon maaf, bagaimana orang yang sudah usia lanjut kalau harus datang ke tempat pembayaran kan repot. Tapi ketika ada layanan antar di tempat, mereka bersenang sekali. Ada yang sakit, tidak harus bangun dari tempat tidurnya, mereka datang menerima uang. PT Pos datang ke rumah mereka, termasuk yang dengan disabilitas. Mereka tidak perlu bersusah payah, PT Pos hadir. Nah, itu kebahagiaan kami ketika mereka bahagia menerima itu jadi pelepas lelah kami untuk bertugas di PT Pos Indonesia. Mulia sekali, dan tentunya juga ini merupakan respon yang sangat positif dari masyarakat Betul, ya Pak ya. betul. Bapak Hendra Sari, terima kasih sekali atas Terima waktunya. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hendra Sari selaku Ketua Satgas Penyaluran Dana Bantuan Sembako tahun 2022 yang sudah mau menyempatkan hadir dan juga tentunya berbincang-bincang bersama kami. Dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah. Akhir kata, saya Indah Setiani pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.